Halo Halo Univers, Univers, kita kita dari dari obrolan obrolan pinggir pinggir jalan. jalan. Tempat kita ngobrol santai soal hal-hal besar yang sering luput dari obrolan sehari-hari nih. Bareng aku Isti. Dan gue Rahmat. Tapi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin berat nih, tapi kita bawa santai aja, ala-ala pinggir jalan gitu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang mewah. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar soal tas mahal atau sepatu limited edition. Kita ngomongin tentang luxury brand, lebih spesifik lagi pabrik-pabrik di balik brand-brand mewah yang sekarang lagi viral banget nih. Dan yang bikin makin menarik tuh, Cina kan dan Amerika lagi saling sikut nih sekarang. Bukan soal teknologi, bukan perang dagang, tapi soal siapa yang sebenarnya jadi tulang punggung industri fashion mewah dunia. Oke, sekarang bayangin kamu lagi pegang tas Louis Vuitton yang harganya bisa belasan bahkan puluhan juta. Tapi tahu nggak, bisa jadi tas itu nggak dibuat di Perancis loh. Bisa jadi juga justru datang dari sebuah pabrik di Cina di bagian timur. Benar banget. Jadi baru-baru ini muncul laporan dan video menunjukkan bahwa banyak brand luxury ternama, sebut saja Burberry Coach, Michael Kors, bahkan kadang-kadang Louis Vuitton sebagai produknya diproduksi atau dirakit di pabrik Cina dan juga pabrik outsourcing di negara Asia lainnya. Netizen pun terpecah dua nih sekarang. Kan waktu gua baca-baca juga tuh ada yang bilang kalau udah buatan Cina ya nggak luxury brand dong. Tapi justru ada juga yang lebih realistis nih. Selama kualitasnya sama, kenapa harus ribut soal lokasi produksinya? Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar soal lokasi produksi ya. Ini udah masuk ke ranah strategi industri dan geopolitik. Di balik semua ini ya, ada dua kekuatan besar, Cina dan Amerika Serikat. Keduanya terlibat dalam industri fashion global, tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. Cina kan selama dekade terakhir juga jadi raja manufaktur tuh. Mereka bukan cuma bikin barang-barang murah. Sekarang mereka juga punya pabrik kelas atas yang bisa memproduksi barang luxury dengan standar internasional. Dan bukan cuma untuk brand luar Cina juga, mulai punya luxury brand sendiri kayak Shanghai Tang atau Lychee yang sekarang mulai masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Sementara Amerika, mereka punya pasar konsumsi terbesar untuk produksi luxury, tapi dari sisi produksi mereka mulai tertinggal. Banyak pabrik di Amerika yang tutup karena biaya tenaga kerja tinggi, regulasi ketat, dan minim insentif. Tapi wait. Bukan berarti Amerika pasar kan? Baru-baru ini juga beberapa brand asal Amerika mulai memindahkan sebagian produksi mereka kembali ke dalam negeri. Ini disebut dengan strategi reshoring. Alasannya macam-macam. Mungkin konsumen makin sadar soal etika produksi. Mereka nggak mau beli barang mewah dari pabrik yang upah buruhnya rendah atau kondisi kerjanya yang buruk. Iya nih, logistik global makin kacau. Sejak pandemi dan konflik geopolitik, ngandelin pabrik luar negeri mulu itu kan makin berat, makin ribet. Isu nasionalisme brand-brand di Amerika mulai mainkan sentimen made in UA buat ningkatin loyalitas konsumen. Dan salah satu yang viral belakangan ini tuh kasus di mana brand fashion tertentu yang ngaku made in Italy ternyata sebenarnya diproduksi di Cina, baru dikirim ke Italia untuk finishing, lalu diberi label made in Italy. Netizen pun ramai nih, merasa tertipu, merasa dibohongi. Kan kayak apa ya gitu kalau dibohongin gitu. Iya sih, ada satu data menarik. Menurut laporan dari Bain dan Company, sekitar 60% produksi produk luxury dunia itu setidaknya pernah singgah di Cina, entah itu bahan baku, manufaktur, komponen, atau pengepakan. Artinya kalau tiba-tiba semua pabrik di Cina berhenti produksi, industri luxury bisa lumpuh. Tapi di sisi lain, tanpa pasar Amerika, banyak brand luxury juga bakal kehilangan separuh nih pendapatan mereka.
Jadi mereka yang saling bergantung dong ceritanya kalau gitu. Tapi hubungan ini nggak seimbang. Karena begitu brand Amerika atau Eropa mulai cari cara buat lepas dari Cina, entah lewat pabrik di Vietnam, Bangladesh, atau bahkan India, Cina juga mulai invest besar-besaran buat punya brand luxury sendiri. Dan kamu tahu nggak, banyak anak muda di Cina sekarang lebih bangga pakai brand lokal kayak Neiwei, Besiding atau Jiangnan Bunyi daripada brand barat. Tren Goucho alias kebanggaan terhadap produk lokal makin kuat. Sementara itu di Amerika, banyak konsumen mulai bertanya, apakah luxury itu soal kualitas atau soal nama brand aja? Jadi kita dibalik ke pertanyaan awal, pabrik luxury brand yang lagi viral sekarang baik di Cina maupun Amerika bukan cuma soal di mana barang dibuat, tapi simbol pergeseran kekuasaan global. Ya nih, luxury bukan lagi monopoli Prancis atau Italia, bahkan bukan juga monopoli Amerika. Sekarang luxury adalah kolaborasi global, meskipun seringkali dibeli sebagai produk atau produk satu negara. Dan kalau kamu beli tas mahal nih, mungkin kamu nggak cuma bawa gaya kamu juga, juga kamu bawa cerita geopolitik. Dan mungkin itu tadi obrolan kita hari ini, teman-teman. Semoga bisa kasih perspektif baru soal industri luxury dan bikin kamu mikir 2 kali nih buat lihat label made in. Iya nih, jadi kalau kamu suka topik ini, jangan lupa follow dan kasih rating podcast ini ya dalam platform favorit kamu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap stylish dan tetap kritis.